Lagi ngapain bang? Ngapain kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama di channel YouTube Babe Muda. Hari ini sambil ngasuh anak-anak kita mau ngobrol-ngobrol soal gadget dan anak-anak. Nah iya, biasanya kita ngobrol sama para narasumber hebat. Sekarang justru sama anak sendiri. Nah ini ada kakak sama abang. Mana kak handphonenya bang? Lihat bang. Punya kakak, mana punya kakak? Nah ya, asik nggak punya handphone? Asik nggak bang? Oh ya asik ya. Ya. Megang handphone buat apa aja emang? Tugas. Hah? Tugas. Buat tugas apaan? Tugas belajar ya? Ya. Terus selain buat tugas belajar apaan? Main. Main game ya? Main game nggak? Main. Abang main game apaan? Cacing. Main game cacing, menang nggak? Memang anak-anak kemarin karena memang ada kebutuhan buat belajar daring, dampak dari COVID, akhirnya kita fasilitasi mereka untuk punya handphone. Bukan punya handphone sebenarnya, kita hanya meminjamkan ke anak-anak. Nah, ada yang bilang memang ada dampak negatif juga buat anak-anak ketika megang handphone. Nah, untuk membahas itu nanti kita akan dibahas di belakang. Di belakang. Bang, matiin dulu dong, Kang. Matiin dulu handphonenya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, taruh dulu udah taruh dulu, Sang ya. Nah, Abang baru punya handphone 2 hari ya? Asik nggak, Bang? Asik. Asik. Kamu buat apaan sekarang? Tugas. Ngomong yang kenceng tuh biar kerekam tuh. Tuh biar kerekam. Berdiri dong, jangan berdiri nah. Buat apaan, Sang? Buat tugas. Buat tugas. Terus Buat game. buat apa? Buat game. Buat main game. Kakak buat apaan? Sama. Buat tugas juga. Nah, dengerin ya. Jadi handphone ini dibeliin buat tugas sekolah, belajar ya. Bukan buat game aja. Nah, terus ini kan ini ngebeliin buat abang, bukan buat abang ini. Abang pinjam. Ya enggak? Berarti ini bukan punya abang, punya ayah sama punya anda. Kakak juga begitu. Ya enggak? Jelek banget itu tangannya ditutupin. Nah, kalau punya ayah, kalau punya ayah sama anda, berarti handphone ini bukan punya kakak. Bener nggak? Bukan punya abang, bener nggak? Jadi sifatnya pinjam. Nah, abang sama kakak boleh punya handphone, megang handphone, tapi ada waktunya. Mau nggak? Kalau pagi buat belajar daring, ya sama pak guru sama ibu guru di sekolah, sampai jam 12. Sampai jam 12 udah jangan main handphone lagi. Ya nggak? Nah, setelah jam 12 istirahat, nanti habis asar baru dikasih pinjam lagi. Berapa lama coba? 12. Cuma 1 jam. Sampai jam 5 nih dari jam 4. Ya. Sampai jam 5 dari jam 4. Nah, habis jam 5 itu mandi. Nggak boleh main. Malam, dari jam 8 sampai jam 9. Ya nggak? Bener nggak? Nah, jadi ada 2 jam nih buat megang handphone, buat main. Di luar jam belajar. Di luar bukan buat belajar. Jadi 2 jam ini buat main. Kakak buat chatan. Abang buat main apa? Main game. Nah, jam 9 handphone dikasihin ke enda. Ya nggak? Hah, denger nggak? Dengar. Kalau ngelanggar hukumannya satu, dengerin nih, nggak dikasih kuota, nggak kasih wifi sama ayah. Kalau ngelanggar lagi, handphone ayah ambil, handphone nggak ambil. Denger nggak? Ya,
Jadi waktu main handphone hanya 2 jam sehari di luar jam belajar, buat belajar, ya enggak. Nah, kalau ngelanggar nanti aja ambil handphonenya, nggak bakal kasih lagi handphonenya, karena handphone ini untuk belajar, bukan buat main game. Kalau kebanyakan main game, kebanyakan main handphone, nanti rusak nih matanya, ya enggak. Kalau rusak nanti nggak mau, kalau nggak bisa lihat, nggak mau kan. Iya, makanya punya handphone jangan sering-sering lihat handphone, cahayanya rusak. Kedua, nanti nih otak abang mikirnya di handphone aja sayang, ya enggak. Nah, itu nggak bagus juga ya. Nah, nanti nih misalnya ayah kasih nih waktu 1 jam, kakak atau abang, kakak harus bisa main YouTube. Bisa nggak main YouTube? Videoan kak, videoan tentang apa gitu, nanti diposting. Kakak kan udah ada tuh YouTube-nya. Jadi harus ada hasilnya kak megang handphone. 1 minggu mesti sekali nih kakak bikin YouTube, bikin konten. Bisa nggak? Misalnya tentang apa gitu kak, bikin 5 menit aja durasinya. Abang harus main apa, chatting sama Om Adil ya, kayak semalam tuh main sama Om Adil, chattingan, Om ngapain gitu, sama Mamang Inin chatting, Mang gimana kabarnya, udah ngopi belum gitu, ya enggak. Jadi megang handphone itu bukan buat main game aja ya. Janji nih, kalau lewat 1 jam handphone aja ambil lagi ya. Ya, abang sama ya, kakak sama, abang sama. Jadi jangan buat dihabisin buat main handphone. Hidupnya belajar, makan, istirahat, nanti main handphone lagi, mandi, begitu ya enggak. Jadi punya handphone itu bukan untuk main handphone aja sayang, handphone mah buat belajar. Nah, yang lain juga sama sayang, coba aja tanya teman-teman, ada yang nggak punya handphone. Yang punya handphone dibatasin waktunya, nggak full itu gitu. Jadi jangan full mata ke handphone aja. Mau nggak? Mau nggak dibatasin waktunya? Mau sayang nggak? Nanti kalau ngelanggar, nanti sama endak sama ayah diambil handphonenya ya. Jadi jangan bebas, jangan chattingan aja. Kakak kalau nggak penting-penting jangan chattingan aja sayang. Lebih baik bikin cerita, tulisan, nanti diposting di Facebook. Jadi nanti ininya bagus nih pemikirannya. Atau nanti bikin konten YouTube, bikin tentang apa gitu kak, main-main sama teman-teman, ngobrol, bikin film, videoan, nanti diposting lagi ke YouTube. Nanti kakaknya punya hasil nih, otaknya encer, punya pemikiran, terus punya videonya. Nanti kalau udah gede kakak inget, oh iya dulu main sama ini, main sama ini, main sama ini gitu kak, ya enggak. Jadi bukan buat chattingan aja sayang ya. Janji nih, janji nggak nih? Janji, tos dulu dong, tos dulu, janji nih, tos dulu dong kak. Kalau bohong ayo ambil handphonenya ya. Oke bro, jadi banyak para pakar yang bilang bahwa handphone itu berbahaya, gadget itu berbahaya buat anak-anak, karena nanti mereka akan pasti kecanduan. Teori itu betul, amat sangat betul. Hanya saja yang namanya handphone itu seperti silet, atas bawah bisa digunakan, tergantung kita memegangnya. Kita kasih anak-anak untuk megang handphone, tetapi kita harus tetap kontrol. Kita nggak boleh ngebebasin mereka. Seperti misalnya waktunya kita kasih batasan. Yang kedua,
dia harus produktif dengan ada handphone. Jadi setiap harinya handphone itu jadi tidak digunakan hanya untuk main game. Itu yang berbahayanya. Tetapi kalau kita dampingin, kalau kita awasin, ya ini justru malah bisa lebih bagus buat anak-anak. Misalnya si abang nih, dia masih kelas 2 juga baru. Dia belum lancar menulisnya, belum lancar ngebacanya. Dia harus memanfaatkan untuk chatting dengan omnya, dengan tantenya, atau dengan siapapun. Akhirnya dia bisa membaca, dia bisa menulis lancar. Nah, dengan cara-cara ini dia akan lebih berkembang. Artinya tetap ada nilai-nilai edukasi. Si kakak yang hari ini sudah kelas 1 SMP, tentu tantangannya harus lebih up lagi. Dia harus bikin konten YouTube. Bukan masalah YouTube-nya, tetapi di sana ada nilai-nilai kreativitas, ada nilai-nilai imajinasi. Dia akan mikir bikin konten seperti apa yang bagus, yang kemudian dia porting sendiri. Nah, justru yang berbahaya itu kalau anak-anak dibebaskan tanpa mengenal waktu. Itu berbahaya. Berbahaya di mata, berbahaya di otak, dan ketika berbahaya di kuota, ini jauh lebih berbahaya sebenarnya. Nah, jadi kenapa anak-anak saya bekali main handphone? Saya pikir ini jauh lebih bagus ketimbang dia harus keluar rumah, dia berteman dengan siapapun yang kita nggak pernah tahu dan kita pun nggak pernah ngerti apa yang dia lakuin. Maka ketika dia punya handphone, dia ada di rumah, kita bisa kontrol. Main handphonenya kita jaga, kita awasi. Anak-anak nggak boleh dilepas. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya handphone akan bisa lebih bermanfaat. Sebenarnya masalah penggunaan handphone itu bukan saja berbahaya itu untuk anak-anak, untuk orang dewasa pun berbahaya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, saya tahu salah megang handphone, maka ini akan sangat berbahaya buat anak-anak, apalagi buat orang dewasa. Nah, tapi kalau anak-anak nggak dikasih fasilitas handphone sejak dini, saya nggak tahu kalau hari ini dia nggak megang handphone, sementara kawan-kawannya dia megang handphone. Anak-anak akan ada satu akan merusak psikologis, dia pengen handphone dan sebagainya. Akhirnya dia pinjam sama yang lain dan belum tentu dia dikasih pinjam. Satu sisi dia mungkin ngeliatin anak-anak main handphone sementara dia enggak. Ini jauh lebih berbahaya sebenarnya secara psikologis. Nah, maka handphone sebenarnya gadget sebenarnya tidak menjadi masalah kalau kita awasi pemanfaatannya, penggunaannya, dan kita arahkan. Kita bebaskan anak-anak berekspresi melalui handphone itu. Yang penting sekali lagi kita mengawasi. Jangan terlalu ketat. Yang kedua, kita harus ada komitmen sama anak-anak. Anak boleh memakai handphone, tetapi kita harus ngasih sanksi kalau dia melakukan pelanggaran. Kayak tadi misalnya, anak-anak dikasih waktu 2 jam di luar jam belajar untuk menggunakan handphone. Di luar jam itu atau melebihi 2 jam itu, ya kita tarik. Karena nyatanya handphone yang saya kasih pinjam ke anak-anak ini bukan buat mainan, tetapi untuk belajar. Jadi terlepas apa kata para ahli soal gadget yang berbahaya buat anak-anak, kalau buat saya sih yang berbahaya itu tidak hanya buat anak-anak, buat semua orang berbahaya kalau tidak digunakan. Toh nyatanya banyak berita-berita dari handphone mereka modus, dari handphone mereka melakukan penipuan, dari handphone mereka melakukan tindak kriminal. Nah, apalagi ini untuk anak-anak. Jadi bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak, bagaimana bisa kita mengarahkan anak-anak ketika menggunakan handphone, saya pikir ini tidak jadi masalah. Di Facebook sebenarnya kalau dimanfaatkan, apalagi untuk pelajar, dimanfaatkan untuk dia belajar menulis cerita pendek dan sebagainya, ini bagus. Di YouTube mereka bisa membuat konten, ini pun bagus. Tetapi saya memang dikasih ketegasan, anak-anak nggak boleh mendownload aplikasi TikTok. Larangan ini tanpa ada alasan apapun, tapi saya melihat bahwa buat saya itu nggak cocok buat anak-anak. Khawatir ini menjadi tren, ini menjadi karakter. Kalau sudah karakter, ini repot. Apapun alasannya, anak-anak saya larang untuk download aplikasi TikTok. Ini jauh lebih berbahaya kalau buat saya, nggak tahu buat yang lain. Karena maaf kata, banyak emak-emak yang
Sebenarnya nggak pantas lagi tiktokan, mereka malah tiktokan. Dan saya tidak mau ini ditanamkan ke anak-anak saya. Biarkan mereka berekspresi dengan hal-hal yang positif. Posting tulisan-tulisan, posting konten-konten video, saya pikir ini jauh lebih bagus. Sekali lagi bahwa di era teknologi tidak bisa dihindari. Sejak dini kita mengenalkan handphone, sejak dini kita meminjamkan handphone, bukan untuk meracuni anak-anak. Justru sejak dini kita kasih pinjam dia handphone untuk dia mengenal handphone, positif dan negatifnya. Karena kalau nggak dikasih pinjam sama orang tuanya, sama kita, siapa sangka dia akan meminjam, akan mengikuti teman-teman lain yang punya handphone, yang kita nggak pernah kontrol apa yang dia buka, apa yang dia tonton. Ini jauh lebih berbahaya. Artinya apapun bentuknya, apapun alatnya, tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol, apapun akan berbahaya. Tapi kalau kita awasi, kalau kita kontrol, kalau kita arahkan, insya Allah kita bisa. Yang jelas bahwa apapun tergantung orang tuanya, tergantung dari pengawasan kitanya. Insya Allah semua bisa selamat. Oke, kita jumpa lagi di konten-konten Babe Muda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.